Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan kesempatan ini bisa melanjutkan pembacaan adab-adab Islam ya. Hari ini berkaitan tentang etika menjenguk orang sakit. Yang pertama untuk orang yang berkunjung, orang yang menjenguk. Kita menjenguk orang, mohon diperhatikan adab-adabnya. Yang pertama, hendaknya tidak lama dalam berkunjung dan mencari waktu yang tepat. Hendaknya pula tidak menyusahkan bagi yang sakit, bahkan berupaya untuk menghibur dan membahagiakannya. Jangan sampai kehadiran kita itu memberatkan, menyusahkan, malah membuat sedih si sakit. Yang kedua, hendaknya mendekat kepada yang sakit dan menanyakan keadaan penyakit yang dirasakan, sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendoakan semoga cepat sembuh, dibelas kasih ya Allah, selamat dan disehatkan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu telah meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW apabila beliau menjenguk orang sakit, ia akan mengucapkan la ba'sa tahurun insyaallah, tidak apa-apa, sehat insyaallah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dan berdoa 3 kali sebagaimana dilakukan Nabi SAW. Juga mengusap si sakit dengan tangan kanannya selagi mendoakan. Yang kelima, mengingatkan si sakit untuk bersabar atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jangan mengatakan tidak akan cepat sembuh. Mengatakan hal-hal serupa itu, dan hendaknya tidak mengharapkan kematiannya sekalipun penyakitnya sudah akut, sudah kronis. Yang keenam, saudaraku, hendaknya kita mentalkinkan kalimat syahadat bila yang kita jenguk itu mendekati ajalnya, syakaratul maut, memejamkan kedua matanya dan mendoakannya. Rasulullah SAW bersabda, talkinlah orang yang akan meninggal di antara kamu dengan ucapan la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya untuk yang sakit, bagaimana adab ketika kita sakit? Pertama, hendaknya segera bertobat dan bersungguh-sungguh beramal soleh. Itu kesempatan mengingatkan kita bahwa kita tidak lama di dunia ini, maka selama kita masih hidup, Allah masih bukakan pintu taubat. Yang kedua, berbaik sangka kepada Allah dan selalu mengingat bahwa sesungguhnya ya, kita itu adalah makhluk yang lemah di antara makhluk Allah lainnya, dan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membutuhkan untuk menyiksa dan menyiksa agar kita taat kepada Allah. Allah tidak butuh itu. Allah tidak butuh menyiksa kita agar kita taat kepada-Nya. Yang ketiga, hendaknya cepat meminta kehalalan atas kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh kita. Apabila kita sakit, pernah berzalim kepada orang lain, kita minta halal atas kezaliman yang dulu, minta maaf ya. Minta maaf atas kesalahan yang mungkin pernah kita lakukan. Dan kita juga membayar menunaikan hak-hak yang pernah kita ambil mungkin, atau hutang yang pernah kita pinjam. Juga kita hendaknya segera menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau kita dititipi amanat sesuatu dan ketika kita sakit, segerakan itu. Yang keempat, kita perbanyak zikir kepada Allah, membaca Al-Quran dan beristighfar, meminta ampun. Yang kelima, saudaraku, apabila kita sakit, kita harap betul pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sakit yang kita terima. Karena demikian ya, kalau orang bersabar lalu mengharap ridha Allah, mendapat pahala dari Allah, Allah akan berikan itu. Rasulullah SAW bersabda, apa saja yang menimpa seorang mukmin, baik berupa kesedihan, kesusahan, keletihan dan penyakit, hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah meninggikan karenanya 1 derajat dan mengampuni kesalahannya karenanya. Muttafaqun alaih. Terakhir, jemaah sekalian, berserah diri dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkeyakin bahwa kesembuhan itu dari Allah, dengan tidak melupakan usaha-usaha syar'i ya untuk menggapai kesembuhan. Kita bertawakal kepada Allah tapi tidak melupakan usaha-usaha yang dihalalkan ya, yang dibenarkan, seperti berobat ke dokter, mengupayakan hal-hal yang bisa menjauhkan atau menyembuhkan sakit-sakit kita itu.
Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita, baik ketika kita menjenguk orang sakit maupun apabila kita juga tertimpa satu penyakit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.